tanggal 1 para imam. Monggo silakan hadir. Ya, jadi supaya lebih akrab lagi, supaya lebih kenal lagi, supaya bisa memahami lagi apa yang kita pelajari saat ini, yaitu pembinaan mental spiritual di alam rasi ini. Ya, jadi di alam rasi ini kita dididik untuk lebih dewasa lagi, untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan kita, supaya diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utama kita itu supaya lebih dekat dan merasakan suatu ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Nah, di dalam pembinaan ini juga ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Sistem, kalau di dalam pendidikan itu namanya kurikulum. Nah, itu harus kita berusaha patuhi 6 sistem itu. Nah, supaya apa? Terbentuk pemahaman kita, apa yang kita pelajari saat ini, supaya kita lebih memahami lagi kedalamannya dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembinaan ini sangat luar biasa, yang dulunya kita semua sebelum mengenal ini datang aja resah gelisah. Setelah kita tertuntun oleh doa itu dan berusaha menjalankan sistemnya, itu tumbuh suatu perubahan di dalam pribadi kita, terutama tenang damai itu. Nah, tenang damai itu perlu perawatan. Jadi perlu perawatan, perlu menjalankan sistem itu dengan baik. Ya. Jadi di pos daerah ini juga setiap ada 1 bulan sekali ada pertemuan para imam. Ya monggo, dipersilakan hadir dari pos wilayah, pos mana, itu dipersilakan hadir untuk menambah suatu wawasan, supaya diri kita itu nggak ngertinya di dalam pos kita masing-masing. Jadi ada suatu pemahaman yang nanti kita dapatkan. Sama juga yang pengayom wilayah ini juga ada misi ke inti, piket ke inti, nampingi PD-nya ke inti, ke pengayom induk. Itu kita diarahkan itu terus bergerak supaya kita itu berkembang. Nah, supaya kita bisa berpikir lebih baik lagi, pola pikir kita itu positif dan menghilangkan prasangka-prasangka buruk di dalam diri kita. Hanya dengan adanya Alda ini bukan mandek sampai di sini saja. Ya. Mari kita awali pada kesempatan malam ini untuk hadir bersama-sama. Nah, nanti kelanjutannya mari kita lanjutkan lagi sesuai sistem yang ada, jadwal yang ada pembinaan di pos daerah ini. Nah, jadi supaya kita itu kenal dan paham ya, pembinaan itu apa, kita kenal dari pos daerah itu gimana, nanti bisa diarahkan ke lebih atas lagi ke pos pengayom inti, ke induk dan sebagainya. Jadi supaya kita juga mengenal bahwa pembinaan ini sudah meluas ya. Di pesannya Bapak Pengayom Daerah ya, seperti itu yang disampaikan kepada saya. Ya, mari kita lebih akrabkan ya, bukan sekedar akrab itu jasanya saja, juga akrab lahir dan batin. Bersilaturahim di acara yang sangat mulia ini. Yang kedua, nikmat sehat. Saat ini saudara-saudara diberikan nikmat sehat sehingga bisa sampai di tempat yang mulia.
Yang ketiga, nikmat kesempatan. Karena banyak saudara kita ini yang ada suatu niatan untuk hadir, ada suatu kesehatan di dalam pribadinya, tapi belum ada kesempatan. Nah, syukur alhamdulillah yang hadir ini, ketiga nikmat ini benar-benar saudara rasakan, maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemberi suri teladan kepada kita semua, pencerah dunia yang memberikan jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam, Al-Quran dan hadis, sehingga pada saat ini diri kita juga sudah tercerahkan rasa hati kita. Di pembinaan rasi ini diri kita sudah tertuntun doa, dibukakan rasa hati kita supaya diri kita lebih mengenal siapa diri kita, siapa Allah, sehingga dalam perwujudan ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur. Alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana silaturahim halal bihalal yang telah disampaikan oleh Bapak pembawa acara tadi. Halal bihalal ini adalah suatu tradisi dan mungkin hanya ada di Indonesia. Dan ini pencetusnya dulu itu Presiden Republik Indonesia yang pertama, halal bihalal. Artinya Idul Fitri ini adalah momen suatu kemenangan, kembali di dalam keadaan fitri, ketika diri kita sudah melalui 1 bulan berpuasa untuk menjernihkan lahir maupun batin. Secara agama diri kita dididik seperti itu. Secara spiritual diri kita dimantapkan lagi di pembinaan rasi. Diri kita disuruh menerapkan tidak hanya sekedar 1 bulan di bulan Ramadan, tapi 11 bulan ini benar-benar diri kita menjalani dengan apa yang menjadi esensi dari bulan Ramadan tersebut. Nah, alhamdulillah dengan kita menjalani pembinaan mental spiritual ini, diri kita akan tertuntun, terdidik di dalam perjalanan hidup diri kita. Senantiasa diri kita ini tercerahkan. Tercerahkan oleh siapa? Dengan ruhi yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika diri kita ini dituntun doa, maka diri kita ini tercerahkan. Maka tersinarilah perjalanan hidup diri kita dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terlebih di pembinaan rasi ini, diri kita dibina oleh Bapak Pengayom Daerah. Di bawahnya lagi ada pengayom wilayah. Pengayom wilayah ada binaan yaitu Firman. Firman ada binaan yang namanya Imam Nur Karim. Imam Nur Karim, di situ ada Imam Turjaun dan Ikhwan. Ketika ini benar-benar kita patuh dengan suatu reng-rengan, maka perjalanan hidup kita ini akan terarah. Karena semua ini harus ada suatu aturannya. Bagaimana diri kita ini saling menghormati, saling menghargai. Menghormati reng-rengan ini bukan berarti diri kita ini tunduk kepada manusianya, tapi diri kita ini menghormati apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat. Kalau diri kita mau saling menghormati, saling menghargai, ilmu ini akan mengalir. Jadi tidak hanya seorang pengayom wilayah yang memberikan pencerahan. Ikhwan
boleh tanya kepada Imam Turja'un. Imam Turja'un boleh bertanya kepada Imam Nur Karim. Imam Nur Karim bisa bertanya kepada firmannya, firman ke wilayah dan wilayah ke daerah. Tapi dengan suatu catatan, setiap pribadi reng-rengan ini tidak sekedar hanya kata reng-rengan, atau bahasanya ini diri kita ini ada titelnya. Tapi diri kita harus mengerti hakikat daripada apa yang kita sandang ini. Kita dinamakan ikhwan, tugasnya itu seperti apa? Yaitu diri kita menurut, diri kita ini patuh dengan apa yang disampaikan imamnya. Imam Turja'un ini mempertegas daripada ketika diri kita ikhwan. Jadi Turja'un ini bagaimana diri kita ini lebih tegas lagi, lebih meningkatkan lagi kualitas perjalanan diri kita, pengorbanan diri kita, perjuangan diri kita di pembinaan mental spiritual ini. Nah, Imam Nur Karim ini sudah peduli mengorbankan pribadinya untuk lebih melayani. Melayani kepada siapa? Melayani kepada adik-adiknya yang di bawah, melayani para imamnya yang di atas. Jadi lebih peduli lagi perjuangannya. Nah, syukur alhamdulillah di sini juga banyak Imam Nur Karimnya. Imam Turja'un juga ada ya, Pak Indro ya. Ya. Ikhwan Imam Turja'un, ikuti aja apa yang disampaikan imam, apa yang disampaikan sesepuhnya. Insya Allah di sini ini para pembina ini tidak ada yang menjerumuskan, tapi mengarahkan saudara-saudara untuk bisa lebih baik lagi. Rasi ini pembahasannya sangat luas. Makanya Rasi ini punya slogan cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Bagaimana diri kita ini menjadi insan-insan yang cerdas ketika diri kita ini diberi suatu pencerahan tapi diri kita tidak memahami. Jadi di Rasi ini ada suatu hak dan kewajiban. Hak saudara-saudara yang mungkin belajar di pembinaan ini boleh untuk lebih mengenal, lebih tahu apa itu Rasi. Nah, ini harus benar-benar difahami. Nah, ketika ini memang sudah dipahami, otomatis saudara-saudara ini di pembinaan mental spiritual akan menjadi insan-insan yang punya kualitas. Kita ngomong spiritual tapi benar-benar diri kita berspiritual, tidak sekedar ucapan berspiritual tapi diri kita nggak mengenal spiritual. Spiritual adalah suatu kesemangatan diri kita dalam menjalani suatu keyakinan. Manusia hidup punya keyakinannya masing-masing. Tapi ketika di pembinaan, diri kita juga harus yakin dengan apa yang disampaikan. Nah, yakin ini tidak sekedar yakin melalui pribadi diri kita, tapi diri kita harus yakin melalui organisasinya juga. Bagaimana diri kita ini mematuhi dari suatu peraturan yang ada, yang telah disampaikan oleh pengayom wilayah 1 yang namanya 6 sistem, yaitu pertemuan. Pertemuan ini banyak yang di pos pengayom daerah ini. Ini saudara-saudara ini punya hak untuk mengikuti pertemuan, baik itu di jajaran pembina firman, di jajaran pembina wilayah, dan bahkan di jajaran pengayom daerah sendiri. Itu ada pertemuan-pertemuannya. Nah, ini coba benar-benar dimanfaatkan. Supaya apa? Pribadi-pribadi yang sudah terbina ini tidak akan menjadi binaan saja, tapi akan menjadi seorang pembina. Seorang pembina harus punya suatu wawasan yang luas. Jadi punya
suatu kesemangatan untuk belajar. Jadi saudara lahir batin semuanya, para binaan di Rasi ini senantiasa membuka diri, senantiasa jujur diri. Ketika diri kita ada suatu unek-unek, ada suatu permasalahan, coba disampaikan kepada imamnya, kepada sesepuhnya, sehingga saudara-saudara ini benar-benar orang yang terbina, yang punya suatu kualitas. Jangan sampai ketika nanti sudah di tingkat Imam Nur Karim, diri kita tidak merasa punya kemampuan atau perubahan. Nah, nanti di lain waktu, di lain pertemuan, ketika ada pertemuan lain, nanti bisa disampaikan masing-masing. Ya amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang disampaikan dari forum halal bihalal ini, mumpung kita bertemu bersama untuk saling menyampaikan suatu pengalaman pribadi saudara-saudara dibina di Rasi ini. Tidak sekedar disampaikan yang sukanya saja, tapi kalau diri kita memang senang dan ikhlas pasti suka. Tapi kalau ada suatu yang tidak tahu, boleh ditanyakan juga. Mungkin saya mulai dari firman dari daerah, bisa menyampaikan perjalanannya atau memberikan suatu semangat kepada saudara lahir batin yang hadir pada malam hari ini. Perwakilan dari firman daerah untuk bisa, salah satu untuk bisa menyampaikan. Kita semua ini belajar untuk menjangkepin namanya 6 sistem. Tapi di situ pun kita sangat berat untuk menjalankan 6 sistem. Makanya di sini kan suruh belajar semua. Jangan sampai menyerah atau putus asa untuk mempelajari namanya 6 sistem. Makanya sedikit banyak kenapa sih kok ada forum-forum pertemuan di pos kita masing-masing bagi para sesepuh, karena di situ pun kita akan mengarahkan, mendidik binaan biar tumbuh kedewasaan dalam pribadinya masing-masing. Bisa sini perwakilan dari firman daerah, semoga semakin guyup lahir batin para firman daerah maupun para imamnya. Jangan sampai ada unek-unek di dalam hati, karena unek-unek dalam hati suatu kotoran yang mau merusak perjalanan spiritual diri kita masing-masing. Mari kita belajar menyikapi dengan pemikiran yang positif. Itu harus kita belajar mengalahkan pikiran yang negatif. Karena apa? Setan dan jin selalu merusak perjalanan hamba Allah. Karena kalau kita sudah dirusak, maka nanti kita akan menghamba pada jin dan setan. Makanya kita hati para sesepuh maupun binaan, para Nur Karim dan ikhwan. Ini suatu pembelajaran bahwa di situ setan pun dan jin gak memandang level. Apapun akan disasak sama jin dan setan. Level kita tinggi, dia pun semakin tinggi. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita bisa ngeterakem namanya 6 sistem, insya Allah kita akan kuat. Tapi di situ sangat berat sekali. Makanya dengan bolongnya hari 6 itulah maksudnya jin dan setan akan mengerogoti hati dan pikiran kita. Ya kita semua belajar. Ya apa carane nyangkepi 6 sistem. Ini semua nggak akan mampu, tapi tetap belajar sampai kita mampu. Nanti yang belum mampu tetap belajar untuk mampu. Walaupun yang mampu jangan putus, jangan enak-enakan juga, tetap semangat. Gue suai jengkapi 6 sistem enak-enakan, malah kualik kan itu. Makanya di sini semua pun tak belajar, gak ada yang bisa. Yang sisa kan kali ini. Nah, dari KP kan tetap belajar. Nah, makanya
para pembina, mari kita menjaga keharmonisan hati kita masing-masing. Ini berbahaya sekali. Itu akan merusak keakraban diri kita. Setan semakin senang akan mengoyak-ngoyak hati kita dan pikiran kita. Akhirnya tumbuhnya apa? Bahasa yang gak enak ditelan mentah-mentah. Oh gak enak berarti kan ojo dipangan dhisik. Karena di situ setiap manusia kadang masakan, oh ini senengane, itu seneng. Suatu saat pasti akan suka. Saya dulu yang nggak saya sukai makanan itu antara rujak sama bakso. Tapi pelan-pelan saya belajar untuk mau bakso dan rujak. Pelan-pelan. Tapi saat ini alhamdulillah sudah bisa makan bakso, senang bakso dan rujak. Seperti itu. Makanya semua dari bahasa apa dari sesepuh, oh berarti gak cocok, dan suatu saat pasti akan cocok di situ. Oh jadi ditelan mentah-mentah disimpan lagi. Suatu saat pasti aku akan dengan bahasa ini akan cocok gitu. Makanya hati ini berbahaya. Apalagi para sesepuh. Wis ta'ala, saya sendiri pernah mengalami. Bina juga hati-hati dengan hati yang berbau negatif. Hati-hati karena itu akan merenggangkan keakraban hati kita pada saudara lahir batin. Makanya penyakit yang nggak kelihatan, yang berbahaya, yaitu penyakit hati. Makanya saat ini dipertemukan ada halal bihalal. Semoga semua nanti bisa akrab lahir dan batin. Amin. Ya minllahi ta'ala, mungkin sedikit sambutan dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.